hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Aku hanya alatku yang siap untuk Engkau pakai. Berbicaralah kepada kami, teguhkan dan meteraikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar. Haleluya. Maaf kalau ada kendala sedikit dalam videonya, tapi saudara akan terima mungkin sedikit terlambat, tapi nanti saudara akan terima kembali bagian dari pujian penyembahannya. Kita akan lihat firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24, kita akan baca dari ayat 13 sampai 35. Untuk mempersingkat waktu, saya baca ayat 13 sampai 16 saja dulu. Lalu kemudian nanti kita akan secara ekspositori bahas sampai ayat yang ke-35. Saya akan bacakan ayat 13 sampai 16. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Haleluya. Saudara mungkin berpikir pada hari itu juga itu hari apa? Pada hari itu juga yang dibahas di dalam ayat 13 ini berbicara tentang hari kebangkitan Yesus. Pada hari di mana murid-murid yang lain melihat Yesus bangkit, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain. Kata di ayat 1 itu bicara tentang mereka pergi menjumpai Yesus, ingin mengurapi Yesus di kuburnya. Lalu kemudian di hari yang sama setelah mereka melihat kebangkitan itu, di hari itu juga firman Tuhan mencatat ada 2 orang murid Yesus yang pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Besar kemungkinan saudara ada beberapa alasan kenapa mereka pergi ke Emmaus. Yang pertama adalah mungkin karena mereka ketakutan akan dikejar-kejar pada waktu itu, sehingga murid-murid yang belum melihat Yesus secara langsung pada waktu itu, mereka mulai lari, mereka mulai pulang kampung, mereka meninggalkan Yerusalem pada waktu itu. Lalu apa yang terjadi saudara? Dan yang kedua, saya belum katakan kenapa alasan yang kedua. Alasan yang kedua, mungkin mereka berpikir Tuhan sudah nggak ada. Lalu apa yang harus kami buat di sini? Nggak ada lagi yang bisa menghidupi kami. Nggak ada. Selama ini kan Yesus berjalan bersama kami. Nah, setelah setelah Yesus mati, kami mau buat apa? Akhirnya mungkin ada sebagian yang kembali menjadi nelayan, seperti Petrus juga kembali ke danau, kembali ke laut dan sebagainya. Mereka menjala ikan lagi. Nah, mungkin kedua orang murid ini juga seperti itu juga situasinya. Mereka meninggalkan Yerusalem untuk kembali ke kampung halamannya, mungkin cari kerja lagi di situ. Karena di Yerusalem udah gak ada kerjaan, di Yerusalem agak sulit, maka mereka coba mencari peluang di tempat lain. Dan ketika mereka bercakap-cakap, firman Tuhan katakan Yesus tiba-tiba datang. Ayat 15 lebih seru lagi, di ayat 15 dikatakan ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Kata bertukar pikiran di sini artinya bukan sekedar bertukar pikiran seperti dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa aslinya dikatakan sebenarnya memperdebatkan. Mereka sedang memperdebatkan kematian dan kebangkitan Yesus. Mereka sedang bersoal jawab tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Mungkin saja sambil jalan mereka bilang, tak mungkin itu bangkit. Maria Magdalena berhalusinasi. Atau murid-murid lain berhalusinasi. Mereka seolah-olah melihat Yesus, tapi yang ada hanya rohnya. Jadi mereka bertukar pikiran, mereka berdebat habis mungkin di situ. Mereka mempertanyakan apa sih yang sebenarnya sudah kita lakukan selama ini. Mungkin sama seperti keadaan kita saat ini. Kita juga sedang dihadapkan dengan situasi yang sangat genting. Banyak negara-negara
lebih dari 200 negara-negara yang sedang menghadapi masalah corona ini. Dan mungkin sebagian orang juga meninggalkan kota-kota asalnya, pulang kampung karena berpikir di kota gak ada kehidupan. Lebih baik aku pulang kampung. Aku gak bisa buat apa-apa, lebih baik aku di kampung saja. Atau mungkin mereka berpikir gak ada harapan. Kita mau buat apa di sini? Saudara, Tuhan tahu keadaanmu. Tuhan tahu situasi yang datang dalam hidupmu. Maka firman Tuhan mencatat, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, sedang berdebat, Tuhan bisa hadir. Haleluya. Maka firman Tuhan katakan, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Makanya firman Tuhan katakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Haleluya. Saudara yang sedang di rumah, jemaat Tuhan yang sedang di rumah, mungkin Anda berpikir, kok kita cuma 2-3 orang, gimana mau mengadakan ibadah seperti ini? Tapi firman Tuhan katakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ dia ada. Saudara lihat di sini, mereka sedang berdebat, mereka sedang mungkin berargumentasi berat, saudara di sini. Tapi Yesus datang mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Firman Tuhan mencatat, tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada sesuatu yang membuat mereka tidak menangkap, saudara. Kata menghalangi di sini sama dengan menangkap atau memegang sesuatu. Ada sesuatu yang membuat mereka tidak bisa menangkap situasi itu. Apa itu sesuatu itu? Waktu saya baca-baca ini, saya percaya sekali sesuatu yang menghalangi mereka melihat Yesus adalah ketakutan mereka. Seorang hamba Tuhan bernama Smith Wigglesworth, dia pernah berkata, fear blocks, but faith jumps. Ketakutan menghalangi, ketakutan menghadang, tapi iman melompati ketakutan itu. Haleluya. Ketakutan menghalangi Tuhan bekerja. Sering sekali seperti itu. Ketakutan menghalangi kuasa Tuhan dimanifestasikan. Kadang-kadang kita berdoa, kita berharap Tuhan sembuhkan, kita berharap Tuhan pulihkan, tapi dalam hati kita ketakutan kalau doaku ini dijawab. Kalau doaku gak dijawab gimana? Malu dong. Kalau doaku gak dijawab, bagaimana nanti nama Tuhan yang dihina orang? Saudara, itu bukan urusanmu. Yang penting singkirkan ketakutan dari hidupmu. Buang ketakutan dari hidupmu. Sehingga apa? Iman yang akan bekerja. Waktu Anda ketakutan, iman tidak bisa bekerja. Kemarin saya cerita tentang virus dan seorang musafir yang berjumpa di tengah jalan. Musafir bertanya kepada virus, "Hai virus, mau kemana kamu?" Virus bilang, "Aku mau ke kota itu dan menghabiskan 1000 orang." Lalu tiba-tiba virus pergi ke kota tersebut. Memang dia membunuh 1000 orang, tapi di dalam berita kelihatan 100.000 orang yang meninggal. Lalu sang musafir bertanya, "Hai virus, kau berjanji cuma 1000 orang yang akan kau bunuh. Kenapa ada 100.000 korban di kota itu? Kenapa kamu berbohong?" Kata musafir kepada virus tersebut. "Kamu janji 1000 orang meninggal, tapi 99.000 lainnya juga ikut tewas." Virus berkata seperti ini, "Hai musafir, aku cuma bunuh 1000 orang saja. 99.000 orang lainnya mati karena ketakutan." Itu sebabnya Yesus katakan kemanapun dia pergi, pada waktu dia berjumpa murid-muridnya, dia katakan, "Jangan takut, aku ini." Ingatkah saudara, waktu Petrus berjalan, waktu mereka berada menyeberang dari satu danau dan kemudian Yesus berjalan di atas air, murid-murid ketakutan, mereka bilang, "Itu hantu." Yesus bilang, "Jangan takut, aku ini aku," kata Yesus. Haleluya.
Ketakutan menghalangi matamu melihat cara Tuhan bekerja. Ketakutan menghalangi engkau melihat Tuhan melakukan sesuatu dalam hidupmu. Tapi kalau engkau punya iman, maka ketakutanmu akan teratasi. Iman akan melompat jauh melebihi ketakutan itu. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Ada sesuatu yang menghalangi mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Apakah mereka tidak bisa mengenal Yesus? 3 tahun setengah mereka berjalan bersama Yesus. Tapi kata mengenal di sini berbicara tentang keakuratan mengenal. Mengenal dengan sungguh-sungguh, mengenal dengan saksama. Oh benar, ini Yesus. Mereka waktu itu sedang berjalan dan mereka dalam ketakutan. Mereka nggak berani lihat siapa yang berjalan di samping mereka. Karena bisa-bisa orang itu mungkin mata-mata. Itu sebabnya saking takutnya mereka tidak dapat melihat Yesus. Mungkin engkau sedang ketakutan hari ini sehingga engkau tidak bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Engkau sedang ketakutan sehingga engkau berpikir bagaimana hidupku besok. Tapi saudara lihat Yesus berkata di situ kepada mereka, Dia berkata, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Saudara lihat di sini, mukanya muram. Muka muram jelek, betul kan? Ada orang udah jelek, tambah muka muram lagi, tambah lagi jeleknya. Tapi kalau Anda bersuka cita, sejelek apapun Anda, pasti orang lain akan terpengaruh. Amin. Tertawa tidak dibutuhkan hanya oleh orang cantik, orang ganteng. Coba lihat. Saya pernah dapat satu video orang yang giginya ompong semua, tertawa. Lihat dia tertawa, saya pun tertawa terbahak-bahak. Kenapa saudara? Firman Tuhan katakan itu, the joy of the Lord is our strength. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Itu sebabnya saya tadi katakan, kalau Anda ketakutan sekarang ini, saya bukan katakan Anda harus nekat aja, bukan, itu kebodohan namanya. Makanya saya katakan, walaupun di tengah virus seperti ini, Anda percaya pada Yesus. Lewati masa-masa ini bersama dengan Yesus. Keluar ya pakai masker. Saudara berada di ATM, kalau ada apa-apa ya cari mungkin kertas, pakai sapu tangan atau apa, tekan tombolnya. Saudara harus menjaga diri. Tapi yang paling penting adalah menjaga hati. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi saudara perhatikan di sini, Yesus berjalan dengan mereka, lalu dia bertanya, apa yang kamu percakapkan? Mereka berhenti, lalu kemudian firman Tuhan mencatat dengan jelas, mereka berhenti dengan muka yang muram. Ya bayangin aja baru ada yang meninggal saudara, mukanya pasti muram, mukanya pasti jelek saudara, mukanya pasti dalam keadaan yang parah sekali. Seorang dari mereka namanya Kleopas, dia menjawab kepada Yesus. Saya percaya dia jawab ini tanpa lihat ke kanan dan ke kiri. Mungkin dia paling melihat sebentar saja. Dikatakan dia bertanya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Ini pertanyaan yang sebenarnya menyindir. Pertanyaan yang sebenarnya kau memang gak ngerti atau bodoh gitu kira-kira saudara. Kleopas ini sedikit merasa terganggu karena ada orang yang tiba-tiba datang di dekat dia lalu bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Kayaknya berita itu heboh kali lah. Kayaknya virus corona ini heboh kali di seluruh dunia. Masa kau bisa nggak tahu ada virus corona? Kemarin saya melihat berita ada 3 astronot yang baru mendarat di bumi. Mereka berangkat 200 hari yang lalu dan kemudian waktu mereka mendarat di bumi, mereka kaget begitu banyak perubahan di bumi. Kenapa? Orang jalan-jalan sepi, orang tidak berani berdagang, orang tidak berani keluar rumah. Semuanya pakai masker. Mereka terkejut dalam 200 hari terjadi perubahan yang begitu dahsyat. Mungkin ada orang yang bilang, kalau pada waktu mereka turun, apa yang terjadi? Orang
Orang yang gak kenal mereka pasti akan bilang, apakah kau satu-satunya orang yang tidak tinggal di bumi? Ya memang, karena dia baru turun dari luar angkasa, saudara. Ya, dia gak tahu apa yang terjadi. Tapi Kleopas menyindir Yesus, menyindir orang yang bersama dengan dia pada waktu itu, karena dia gak tahu itu Yesus. Kalau engkau gak tahu itu Yesus, maka engkau tidak akan pernah bisa merasakan mujizatnya. Kalau Anda tidak mengenal Yesus, maka Anda tidak dapat mengenal kuasa kebangkitannya. Itu sebabnya Paulus katakan, yang kukehendaki bukan saja mengenal dia, tapi mengenal kuasa kebangkitannya. Kalau saudara mengenal Yesus itu bagus. Seluruh dunia juga tahu Yesus itu siapa. Tapi kalau Anda tahu kuasa kebangkitan Yesus, makanya saudara, mengertilah firman Tuhan. Kuasa kebangkitan Yesus, firman Tuhan katakan, berbicara tentang apa? Dia dibangkitkan dari kubur itu, dan kuasa yang sama juga dapat bekerja dalam Anda. Kuasa Roh Kudus yang begitu dahsyat dapat bekerja dalam Anda. Tapi sayangnya pada waktu itu Kleopas belum mengerti hal ini. Yesus pura-pura bertanya kepada dia, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Tuhan dan di depan seluruh bangsa kami. Saudara lihat ini. Sambil saya baca, saya juga melihat beberapa tafsiran yang lain, dan saya sependapat dengan mereka. Kleopas dan murid yang lain tidak menyadari keilahian Kristus. Mereka terhenti sampai mengenal dia sampai di nabi saja. Banyak orang mengenal Yesus Kristus sebagai nabi. Banyak orang mengenal Isa Al-Masih sebagai nabi. Tapi mereka menolak percaya dia adalah Tuhan. Saudara, kenapa kedua murid ini tidak melihat kuasa? Karena mereka melihat Yesus hanya sebagai nabi-nabi yang lain. Dan mereka melihat Yesus sebagai mungkin Nabi Daniel, mungkin Musa, mungkin Elia, mungkin dia nabi-nabi yang hebat lainnya. Tapi mereka tidak sadar bahwa Yesus adalah Kristus. Yesus adalah Mesias. Yesus adalah Tuhan. Ini masalah mereka. Saya percaya ini masalah terbesar manusia. Kalau Anda tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, maka sia-sialah kepercayaan Anda. Kalau saudara mengenal Yesus hanya karena orang tuamu Kristen dan dia pergi ke gereja dulu, maka sia-sialah kepercayaan Anda. Kalau saudara mengenal Yesus karena dia adalah Tuhan yang dipercaya, disembah oleh kakekmu, maka sia-sialah percayamu pada hari ini. Sia-sialah. Karena engkau perlu mengenal dia dengan secara pribadi. Itu kata mengenal, epiginosko. Mengenal secara pribadi. Mengenal sampai sedalam-dalamnya. Mengenal wataknya, mengenal kebiasaannya, mengenal suaranya, mengenal hatinya. Makanya kita ada lagu katakan, berikanku hati seperti hatimu, berikanku tangan seperti tanganmu, berikanku kaki seperti kakimu. Supaya apa? Kita belajar mengerti perasaannya, kita belajar mengetahui kehendaknya, kita belajar ikuti rencananya. Karena itu sudah, kalau Anda mengenal Yesus hanya sebagai nabi, maka sia-sialah kepercayaanmu. Karena Yesus lebih dari sekedar nabi. Dia nabi di atas segala nabi. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya saudara saya katakan, kalau engkau mengenal Yesus hanya sebatas permukaannya, sia-sialah engkau percaya kepadanya. Sama seperti kedua orang ini. Karena mereka hanya percaya nabi, mereka hanya bisa lihat apa yang kelihatan di depan mata mereka secara fisik. Setelah Yesus bangkit, tubuh yang dipakai, yang dikenakan bukan lagi tubuh biasa seperti tubuh Anda dan tubuh saya, tapi tubuh kemuliaan yang dikenakan. Sehingga apa? Mata biasa tidak bisa mengenalinya, saya percaya. Tapi mata yang diubahkan, mata yang bisa melihat dia, akan tahu itu adalah Yesus. Walaupun memang pada waktu itu firman Tuhan mencatat,
Dia menampakkan diri lebih kepada lebih dari 500 orang. Orang-orang yang mengenal dia akan tahu siapa dia. Haleluya. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tadi masalah pertama, mereka tidak kenal Yesus. Masalah kedua, mereka kenal dia tapi hanya sebatas nabi. Masalah ketiga, kenapa mereka tidak mengenal Yesus? Karena mereka memiliki pengharapan yang salah. Pengharapan yang salah. Saudara, di sini ada urusan. Padahal kami dulu mengharapkan dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. A wrong expectation. Pengharapan yang salah. Berapa kali, berapa banyak kita datang kepada Tuhan dengan pengharapan yang salah. Berapa banyak kita datang kepada Tuhan berharap hanya kepada mujizat, mujizat, dan mujizat, tanpa berusaha mengenal dia secara pribadi. Ini masalahnya, saudara. Yakobus pasal yang keempat, sebentar kita lihat. Yakobus pasal yang keempat ayat 2 dan 3. Saya baca dari ayat 1 sampai ayat 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak peroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara, perhatikan baik-baik. Dari mana datangnya sengketa? Dari mana datangnya masalah? Dari hawa nafsu. Dari keinginan yang salah. Hawa nafsu itu adalah satu keinginan yang salah, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Berapa banyak orang mau makan karena gak dapat, apa yang dilakukannya? Dia menjarah, dia rampok orang lain, dia bunuh orang lain. Di tengah-tengah pandemik seperti ini, kita mendengar banyak kasus-kasus yang kelihatannya akan muncul. Banyak orang katakan akan terjadi penjarahan, akan terjadi begini. Saudara, saya ingatkan kepada saudara, kalau Anda anak Tuhan, berhenti memuaskan nafsumu. Berhenti memuaskan nafsumu, belajar mencari kehendak Tuhan. Supaya Anda tahu bahwa ini memang masa yang sukar, tapi jangan sampai terkecoh oleh dunia. Engkau ingin sesuatu, kamu gak dapat, lalu kamu bunuh. Kamu iri hati. Kamu cemburu dengan orang lain. Kenapa? Ada orang lain yang dapat lebih baik dari kamu. Ada orang lain yang punya penghasilan lebih baik dari kamu. Kamu cemburu dengan dia. Kamu berpikir, kok bisa ya dia lebih kaya dari aku? Kok bisa dia lebih hebat dari aku? Lalu kemudian apa? Naiklah roh kecemburuan itu. Apa yang terjadi? Mulailah merencanakan sesuatu yang jahat. Iya kan? Tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Gak tercapai yang dia mau. Dia bertengkar, dia berkelahi, dia buat keributan, dia buat masalah, dia rampok sana, rampok sini, dia fitnah sana, fitnah sini. Dia ceritakan hal-hal yang salah, dia sakiti orang lain, dia buruk-burukan nama orang lain. Yang penting dia dapat. Wrong expectation. Pengharapan yang salah. Mau dapat tapi dengan cara yang salah. Makanya firman Tuhan katakan, oh dia berdoa juga. Dia berdoa. Atau kamu berdoa, tapi kamu tetap gak terima apa-apa. Karena apa? Karena kamu salah berdoa.
bisa juga doa salah ya. Bisa dong. Tuhan kasih aku cowok yang ganteng. Supaya apa? Supaya bisa dibawa ke pesta. Cowok ganteng untuk dibawa ke pesta. Emang lakimu untuk dibawa ke pesta aja? Gak mungkin Tuhan kasih sesuatu yang hanya memuaskan nafsumu. Kenapa Tuhan tahu? Cowok ganteng itu playboy. Gak semua cowok ganteng kayak saya kan gak playboy. Ya kan? Gak semua juga saudara. Tapi ya kadang-kadang ini cerita sedikit supaya Anda mengerti apa yang Tuhan maksud, apa yang firman Tuhan maksud di sini. Oh Tuhan, aku mau cowok ganteng. Iya tapi dia playboy, kata Tuhan. Yang satu itu, oh gak apa-apa Tuhan, nanti kan bisa ku doakan supaya dia berubah. Iya tapi dia gak bisa, dia orangnya gak bisa komitmen. Ya gak apa-apa Tuhan, yang penting aku bisa kawin sama dia. Aku harus dapat dia, aku harus. Karena berapa banyak orang seperti itu? Aku harus. Kalau enggak, lebih baik mati. Bunuh diri, kawin lari. Dia pikir itu jalan keluar. Aku harus, yang penting aku dapat. Cewek itu harus ku dapat. Bagaimanapun caranya harus ku dapat. Mau ku tinggalkan siap ini, enggak ku tinggalkan siap di urusan nanti. Yang penting aku dapat dia. Kalau sesuatu yang Anda inginkan hanya untuk mencapai memuaskan hawa nafsumu, maka kau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan pelayananmu kalau kau pakai untuk memuaskan hawa nafsumu, maka kau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kekristenanmu kalau hanya kau pakai untuk memuaskan hawa nafsumu, maka kau tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Hati-hati. Kenapa Tuhan tidak izinkan? Kenapa Tuhan tidak berikan? Yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Firman Tuhan katakan, hawa nafsu datang dikala engkau lagi bodoh. Engkau dalam kebodohan, maka datanglah hawa nafsu. Setelah itu, makanya saudara lihat banyak orang setelah buat salah, lalu kemudian dia sadar, dia bilang apa? Iya ya, bodoh kali aku dulu ya. Kok mau kawin sama orang kayak gitu? Udah tahu orang tua aku bilang gini, udah tahu orang tua aku bilang gini, udah tahu aku dengar temanku bilang dia gini, temanku yang satu lagi dibilang dia gini. Kok mau aku ya? Hawa nafsu datang waktu kau lagi bodoh. Itu sebabnya jadilah pintar, jadilah smart. Amin. Sekarang ini juga jadilah orang yang pintar, jadilah orang yang berhikmat. Engkau percaya kepada Tuhan, tapi jangan sembarangan kesana kemari. Jangan sembarangan berjumpa dengan orang. Ada orang-orang yang memang saat ini berniat untuk mencelakai. Kemarin saya lihat-lihat lagi dalam berita, ada 2 orang di Thailand sengaja meludahi orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara lihat nih, dalam keadaan seperti ini, ibu ini, dua-dua perempuan, naik kereta api. Kemudian orang tanya kenapa nggak pakai masker. Dia marah, dia naik ke kereta api, dia ludahi semua orang. Padahal dia positif COVID-19. Itu sebabnya bukan kita nggak percaya Tuhan sanggup menjaga kita. Bukan kita nggak percaya Tuhan sanggup melindungi kita. Tapi keluar rumah saya katakan pakai masker Anda. Kalau perlu pakai sarung tangan Anda. Jaga jarak dengan orang lain. Jangan kumpul rame-rame. Jangan bilang oh ada Tuhan kok. Saudara, pakai hikmat. Tuhan juga berikan hikmat kepada kita. Amin. Haleluya. Dulu kami mengharapkan Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ini pengharapan mereka dulu. Kebanyakan murid-murid pada waktu itu berharap Yesus akan jadi pahlawan mereka dengan cara membebaskan orang Israel dari penjajahan Romawi. Maka saya bilang ini pengharapan yang salah. Kenapa saudara? Kristus datang bukan untuk membebaskan mereka dari belenggu Romawi. Tapi Kristus datang untuk membebaskan mereka, bahkan dunia ini, dari belenggu dosa. Haleluya. Ini yang mereka dengar, mereka harapkan. Lalu ayat 22 katakan, tapi beberapa perempuan dari kalangan kami
telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Saudara lihat ini. Ada perempuan-perempuan yang menemukan kubur itu kosong. Mereka nggak percaya. Kenapa? Perempuan yang sampaikan. Ngapain percaya? Iya kan? Perempuan kan selalu dianggap suaranya tidak terlalu mendominasi. Karena itu murid-murid juga ada perempuan-perempuan yang pergi, kami nggak bisa dipercaya itu. Iman tidak ditentukan oleh gender. Amin. Anda bisa beriman, Anda bisa wanita. Anda bisa saja jadi wanita beriman. Begitu banyak firman Tuhan mencatat wanita-wanita beriman yang suaranya didengar Tuhan. Deborah, siapa lagi? Esther, siapa lagi? Miriam, Maria, ada Rahab, ada siapa lagi? Ribka. Banyak yang dipakai Tuhan untuk menjadi alat yang luar biasa. Jangan pernah anggap remeh dengan orang lain. Jangan pernah anggap rendah apa yang orang lain sampaikan. Waktu saya bicara tentang iman, ada orang-orang yang bilang sama saya, Pak Pendeta, iya iman-iman, tapi jangan bodoh juga. Saya bukan bicara soal iman yang bodoh, saudara. Tapi saya bicara tentang iman yang bijaksana. Dalam situasi seperti ini, engkau harus tetap percaya bahwa Tuhanmu hidup. Itu yang saya katakan. Engkau harus tetap percaya bahwa Yesus yang engkau sembah adalah Tuhan yang hidup, yang kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kalau aku terkena virus corona, aku percaya Dia sanggup sembuhkan. Kalau Dia tidak sembuhkan pun, aku percaya aku akan pulang ke rumah Bapa. Itu yang selalu saya katakan. Supaya Anda tidak ketakutan sama seperti kedua orang yang berjalan menuju ke Emmaus ini. Amin. Jangan takut. Ada orang lain sampaikan sesuatu, belajar dengar-dengaran. Jangan bilang, oh dia anak kecil, gak perlu dengar dia. Saudara, beberapa anak kecil yang saya pernah jumpa pada waktu mereka berbicara, ternyata memang Tuhan pakai mereka untuk berbicara. Jangan pernah anggap remeh suara Tuhan. Mau itu pendeta karismatik, mau itu pendeta protestan, mau itu pendeta Lutheran, mau itu pastor dari Katolik. Kalau mereka berbicara, belajar dengarkan suara Tuhan. Tangkap sesuatu yang Tuhan sampaikan dari mereka. Siapa tahu memang ada sesuatu yang benar-benar Tuhan sampaikan dari mereka. Jangan tolak suara Tuhan. Mereka tidak menghiraukan perempuan-perempuan yang pergi ke kubur itu. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Dia hidup. Ayat 24. Dan beberapa teman kami, ini bicara tentang Petrus, Yohanes, dan yang lain, telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Mereka butuh laki-laki untuk mengkonfirmasi. Ya kan? Mereka butuh seseorang yang mereka percaya sebagai leader untuk mengkonfirmasi. Mereka butuh seseorang yang mungkin dianggap sebagai bishopnya lah, epolusnya kah, siapakah dia itu. Mereka butuh orang seperti itu mengkonfirmasi. Kalau enggak, kami enggak percaya. Wow. Tapi kita memang hidup di zaman seperti itu juga sekarang ini. Zaman dimana orang lain menganggap remeh apa yang disampaikan orang lain. Gak usah orang lain, bahkan gereja yang satu menganggap remeh apa yang dilakukan gereja yang lain. Hamba Tuhan satu menganggap remeh apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan yang lain. Kita sedang berada di zaman itu sekarang ini. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, ujilah segala sesuatu. Siapapun yang bicara kepada Anda, ujilah segala sesuatu. Ujilah rohnya. Kalau ada orang bilang kepada Anda, Tuhan berbicara, kau akan jadi istriku, ujilah rohnya. Apakah roh Tuhan atau roh setan yang ada dalam orang itu? Amin. Kalau Tuhan bicara kepada orang itu, maka Dia juga akan bicara kepadamu. Tidak mungkin satu berbicara, yang satu lagi Tuhan tidak berbicara. Waktu Tuhan bicara kepada Maria, Tuhan bicara juga kepada Yusuf. Haleluya. Tuhan tidak akan pernah berbicara kepada satu pihak saja. Teman-teman kami telah pergi ke kubur itu dan benar ternyata tadi yang perempuan
bicara kami nggak mau dengar, yang sana bicara kami nggak mau dengar. Tapi sekarang Epolos kami udah bicara, bishop kami udah bicara, ketua sinode kami yang udah bicara, kami harus dengar dong. Saudara lihat. Tapi mereka pergi. Ini udah dengar, Epolos udah bicara, bishop udah bicara, ketua sinode udah bicara. Tapi ada sesuatu yang meragukan juga di situ. Apa itu? Saudara lihat di situ ayat 24. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu. Tapi dia tidak mereka lihat. Yang dibilang Maria Magdalena benar. Yang dibilang oleh perempuan-perempuan yang lain yang ikut dengan Maria benar. Karena Petrus lihat batunya sudah digulingkan, kuburnya kosong, kain kapan terletak di situ, kain apa lagi? Ya kain pelung tergulung dengan rapi, benar. Tapi dia nggak ada di situ. Kalau dia nggak ada, gimana kami percaya? Kan banyak orang begitu. Kalau nggak lihat, gimana percaya? Kalau kami nggak pegang bekas lubang paku itu, gimana kami percaya? Kalau kami nggak berjumpa langsung, bagaimana kami bisa percaya? Itu bisa-bisa pendeta kami aja bilang Yesus Tuhan. Itu bisa-bisa orang Kristen aja bilang dia bangkit. Kalau nggak lihat, gimana percaya? Inilah anehnya manusia, ya kan? Yesus tahu semua itu. Itu sebabnya dia katakan kepada Thomas, Thomas, berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Haleluya. Itulah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang Anda harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang kau harapkan? Apakah yang kita harapkan sudah ada depan mata? Pasti belum. Iman adalah dasarnya. Engkau berharap satu hari kau jadi hamba Tuhan yang terkenal. Engkau berharap satu hari nanti engkau jadi pengusaha yang hebat. Engkau jadi 100 orang ternama di Indonesia. Iman adalah dasarnya. Kalau engkau percaya Tuhanmu sanggup mengangkat engkau, maka iman itu adalah dasarnya. Kalau kau percaya Tuhanmu sanggup memulihkan ekonomimu, maka iman itu adalah dasarnya. Kalau engkau percaya Tuhan itu sanggup menyembuhkan sakitmu hari ini, maka iman itu adalah dasarnya. Kalau engkau percaya bahwa engkau bisa diangkat Tuhan menjadi pengusaha hebat sehingga engkau diberkati pekerjaan Tuhan, maka iman itu adalah dasarnya. Itu dia. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kulihat. Belum kulihat ada buktinya. Itulah iman. Apa buktinya? Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Itu buktinya. Janjinya yang ada bersamamu. Itu lebih dari cukup. Kalau dia berkata jangan takut, I will not fear. Aku tidak akan takut. Jangan bimbang, aku tidak akan bimbang. Kalaupun aku bimbang, aku datang kepada Yesus, aku berlutut, aku minta ampun lagi kepadanya. Ampuni kalau aku kurang percaya Tuhan. Itu yang harus kita lakukan tiap hari. Lalu ia berkata kepada mereka, saudara lihat apa yang Yesus katakan kepada orang yang tidak mau percaya. Baca baik-baik ayat 25 katakan, hai kamu orang bodoh. Orang bodoh. Ada yang bilang sama saya, Bapak pendeta yang beriman-beriman itu, oh iya, kalau pendeta gak beriman jangan jadi pendeta. Kalau orang Kristen tidak beriman jangan jadi orang Kristen. Karena orang Kristen harus mengikuti gurunya, mengikuti Tuhannya. Itu sebabnya namamu Kristian, pengikutnya Kristus. Orang yang mirip dengan Kristus. Haleluya. Kalau kau tidak beriman, Yesus katakan kau orang bodoh. Orang bodoh artinya apa? Orang yang tidak nangkap apa yang sedang terjadi. Orang yang tidak nalar apa yang sedang terjadi. Orang yang tidak bisa menghubungkan yang satu dengan yang lain. Kenapa? Dia hanya tahu berpikir satu hal saja. Itu orang bodoh. Kalau lapar, dia tahunya hanya mikir harus ada nasi. Dia nggak tahu bagaimana caranya bagaimana cara mendatangkan nasi itu.
bodoh, betapa lambannya hatimu. How slow. Ini saudara, murid-murid waktu itu mungkin ukuran-ukuran bemo tahun 78. Sekarang orang udah punya Ferrari, mobil cepat, pesawat terbang. Ini imannya masih iman bemo atau sudah atau apa itu lagi? Apalah, becak mesin lah mungkin. Ya kan? Iman lamban, iman yang lambat. Yang kalau mau ngejar 100 km per jam itu kecepatannya itu dia butuh 10 menit untuk sampai di situ. Ya pokoknya nggak masuk akal lah, sangat lambat sekali. Mobil sekarang begitu kejar, cium katanya 100 meter didapat dalam beberapa detik. Saudara bayangkan, yang ini lamban sekali. Kenapa? Dia baca firman Tuhan dari dulu, dia dengar khotbah dari dulu, dia datang ke gereja dari dulu, tapi tetap lamban, nggak ngerti juga. Iya Pak Pendeta, aku udah 30 tahun, tapi nggak tahu caranya berdoa. Bayangin saudara, saya kesal sekali kalau ada orang bilang dia udah 30 tahun Kristen, dia 50 tahun Kristen, tapi nggak tahu berdoa. Inilah yang Yesus katakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya dirimu. Yang awal akan menjadi yang akhir. Yang akhir, yang terbelakang akan menjadi yang terdahulu nantinya dalam kerajaan surga. Karena itu jangan bangga kalau Anda jadi orang Kristen 50 tahun tapi tidak ada hasilnya. Jangan bangga kalau gereja usianya 100 tahun lebih tapi tidak ada pertobatan di dalamnya. Jangan bangga kalau gereja usianya 100 tahun lebih tapi engkau tidak berubah. Jangan bangga. Sebabnya Yesus harus menghardik mereka. Dia katakan, hai kamu orang bodoh, sangat lamban hatimu, sangat keras hatimu. Engkau tidak lihat kegerakan yang sedang terjadi. Engkau tidak lihat masalah yang sedang terjadi. Engkau tidak lihat pohon ara yang sedang berbunga itu. Karena barang siapa yang melihat itu terjadi, ketahuilah akhir zaman sudah sangat dekat. Haleluya. Hatimu sangat lamban sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Nabi-nabi mulai dari Musa dikatakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi, mulai dari Kejadian sampai kitab Zakaria dikatakan tentang Yesus. Apa yang harus terjadi? Bahkan Zakaria menutup dengan kata bahwa Tuhan akan datang dengan memulihkan hati bapak-bapak, membalikkan hati bapak kepada anak, agar jangan sampai dia datang memukul, menghancurkan bumi dengan sangat dahsyatnya. Kadang-kadang Tuhan harus tegur kita dengan cara yang tidak enak. Kadang-kadang Tuhan harus tegur kita dengan bahasa yang bagi saudara mungkin menyakitkan. Ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Seolah-olah. Tapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Saudara mengerti maksudnya? Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang tidak akan sembarangan masuk ke dalam hati. Anda harus mengundang dia masuk ke dalam hati. Engkau harus buka hatimu dan katakan, Yesus masuk dalam hati. Yesus tinggal dalam hidupku. Saya selalu katakan, dia bukan maling, dia bukan pencuri, dia bukan setan, dia bukan jin, dia bukan hantu-hantu lain yang datang tanpa diundang. Gak mau. Maka dia mengetuk pintu hatimu. Dia mengetuk pintu hatimu. Firman Tuhan yang disampaikan kepadamu bertahun-tahun lamanya adalah ketukan-ketukan di pintu hatimu agar engkau membuka hatimu dan mengundang dia masuk. Dari ayat-ayat inilah
saudara bisa menyanyikan lagu yang sangat terkenal dulu. Mungkin saudara tahu lagunya. Tinggal sertaku, kawan yang kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus. Kelak pertolongan hanya padamu. Silakan Tuhan tinggal sertaku. Ajak dia tinggal serta. Ajak dia masuk dalam hati. Dia gak akan datang kalau engkau tak undang. Hari ini saudara yang dengarkan firman Tuhan, mungkin engkau berada di rumah, mungkin engkau berada di rumah sakit, mungkin engkau berada di tempat-tempat yang lain. Ajak Yesus masuk dalam hati. Undang Yesus masuk dalam hati. Aku tiap hari baca Alkitab kok Pak, tapi tiap hari juga kita berbuat dosa. Tiap hari ada aja kesalahan yang kita buat. Tiap hari ada saja pelanggaran yang kita buat. Minta ampun di hadapannya setiap hari. Kalau kau mengakui dosamu, maka Ia setia dan adil untuk mengampuni semua pelanggaran. Katakan Yesus masuk. Yesus masuk dalam hati. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, ayat 30. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Haleluya. Pada waktu engkau menyatu dengan Dia, maka matamu akan terbuka. Pada waktu tubuh Kristus menyatu dengan tubuh, pada waktu darah itu menyatu dengan darah, maka matamu akan terbuka. Makanya Paulus katanya, aku kehendaki mengenal Dia kuasa kebangkitannya, supaya aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tidak sembarangan, saudara. Artinya apa? Untuk mengenal Kristus, engkau harus bayar harga. Untuk ikut Yesus, engkau harus bayar harga. Untuk menerima kuasa itu, engkau harus bayar harga. Tidak ada kuasa yang datang tanpa pengorbanan. Tidak ada. Saudara lihat, kalau saudara mau tanya orang-orang hebat, dukun-dukun yang ternama sekalipun, coba lihat kabel. Dukun-dukun yang ternama sekalipun, mereka yang ternama itu saudara, mereka hanya bisa mendapat kesaktiannya kalau mereka apa? Bayar harga. Mungkin bersemedi di tempat-tempat yang lain, bertapa di tempat-tempat yang lain. Kalau itu terjadi, kabel saya bilang di sini, oke? Bayar harga. Belajar bayar harga. Banyak orang yang ingin mengenal kuasa kebangkitan Kristus, tapi tidak mau bayar harga. Tidak mau. Tapi pada waktu kau bersatu dengan tubuhnya, tubuhnya bersatu dengan tubuhmu, maka matamu akan terbuka. Haleluya. Matamu akan terbuka dan mereka pun mengenal Dia. Engkau pun akan mengenal Dia. Saudara, lihat apa yang terjadi pada waktu engkau berjumpa dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus akan mengubahkan kehidupan Anda. Makanya ayat 32 katakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Hatinya berkobar-kobar padahal waktu jalan, tapi dia tak kenal siapa Yesus. Coba saudara lihat, kapan mereka kenal Yesus? Setelah mereka mengambil bagian dalam penderitaannya. Haleluya. Kata mereka, ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit
dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Mari belajar mengenal Tuhan. Belajar mengenal Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan yang mati bagimu, yang mengorbankan nyawanya bagimu, yang memberikan segala-gala bagimu, agar engkau hidup, saya hidup, kita semuanya hidup. Dia mati supaya engkau dan saya hidup. Dia mati supaya engkau dan saya memperoleh masa depan. Kita nyanyikan selalu, sebab dia hidup, ada hari esok. Tapi banyak orang Kristen yang hidup seolah-olah gak ada hari esok. Kenapa saudara? Karena engkau belum belajar mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Hari ini saya mengajak saudara, mari belajar mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya, agar engkau tahu bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kau percaya kepada Yesus, maka kau sendiri akan memperoleh keselamatan. Saudara, mungkin kau sedang sakit di rumah sakit. Mungkin kau sedang sakit di rumah sakit pada saat ini. Belajar mengenal Kristus dan kuasa kebangkitan. Jangan hanya kenal Yesus seperti orang lain kenal Yesus sebagai nabi, tapi kenallah Yesus sebagai Tuhan yang sanggup menyembuhkan Anda, sebagai Tuhan yang sanggup memulihkan Anda, sebagai Tuhan yang sanggup mengubahkan kehidupan Anda. Oh haleluya, 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 haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Oh Shandana Mayana Namashandis. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kami percaya padamu Tuhan. Kami percaya padamu Yesus. Kami percaya kuasa kebangkitan. Kami percaya pada waktu kami menerima perjamuan kudus, kami sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Kami mengakui kematian Kristus, dan kami tahu kebangkitannya nyata. Kami tahu ada kuasa dalam kebangkitan itu, sehingga kami diubahkan, kami dijadikan baru. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Urara basonna namashi, urabayara bashanda namashi, urabayara namaso. Haleluya, haleluya, haleluya. Urara namayara namashi. Haleluya, haleluya. Urabayara namashande, urabayara namashande. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Urabarabarabarabashanda namayara namashi. Ore karararabasura namashi, karararabayanda namashi. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya, oh aku percaya Yesus dahsyat. Haleluya, memberi
Bukan lagi karena orang tua kami yang mengenal Engkau, bukan lagi karena kakek nenek kami mengenal Engkau, tapi karena kami mengenal Engkau secara pribadi. Karena kami sudah mengundang Yesus masuk dalam hati kami. Itu sebabnya kami percaya pada Tuhan. Kami percaya kuasa kebangkitan Yesus sanggup memulihkan kami. Kami percaya kuasa kebangkitan Yesus sanggup menyembuhkan kami, sanggup mengangkat kami, sanggup membenarkan kami. Kami percaya. Karena kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kami, sia-sialah kepercayaan kami. Tapi karena Yesus bangkit, kami tahu bagi kami masih ada hari esok. Terima kasih Tuhan. Kami sudah dengarkan firman-Mu. Kami percaya setiap orang yang mendengarkan firman dan melakukannya, mereka akan menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga dimanapun kami berada, walaupun di rumah, kami akan tetap jadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Sehingga melalui hidup kami banyak orang lain yang akan diberkati Tuhan. Banyak orang lain yang akan mengalami jamahan Tuhan. Kami percaya, kami diberkati, kami dipulihkan, kami disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sembah kita, ibadah kita sudah selesai. Bagi saudara yang mau memberikan persembahan, silakan memberikan persembahan Anda melalui rekening-rekening yang tertera di Facebook di halaman depan. Dan saudara juga bebas membagikan video ini kepada orang-orang yang bisa memberkati Anda, atau di Facebook Anda silakan bagikan firman Tuhan yang disampaikan agar kita juga menjadi berkat selagi kita berada di rumah kita masing-masing. Mari kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah kiranya berkat besar dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya turun ke atas saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam usahamu. Segala sesuatu yang diperbuat tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Oleh karena engkau, orang-orang yang ada di sekitarmu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, istrimu diberkati Tuhan, suamimu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, orang tuamu diberkati Tuhan. Sawah, ladang, kebun ternak, apapun yang kau punya diberkati dan dilipat gandakan Tuhan. Bersatu jalan orang menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Karena malaikat yang diperintahkan menjaga keluar masuk rumahmu dan kemanapun kau pergi. Virus, bakteri, semua penyakit-penyakit menular, penyakit-penyakit sampah, penyakit yang membusukkan yang ada di sekitarmu dijauhkan Tuhan, karena hatimu melekat kepada-Nya. Bagi kau yang hatinya melekat kepada Tuhan, malaikatnya sendiri akan berperang bagimu. Terimalah semua janji berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh rahmat, amanah sejahtera, mawi kekal abad. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan Tuhan. Haleluya. Amin.